Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya ya. Ya, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa gambaran ya, gambaran metode pembayaran yang ada di perumahan saya, Agro Village Resident. Jadi di sini nanti di perumahan Agro Village Resident itu ada 3 metode pembayaran. Jadi yang pertama adalah cash keras, terus kemudian KPR syariah dan KPR bank. Nah, untuk mungkin teman-teman yang bisa mengetahui, yang mungkin sudah sering mengetahui kan yang cash keras sama yang KPR bank. Nah, nanti saya di sini akan memberi gambaran untuk yang KPR syariah. Nanti maksudnya gambaran di sini adalah gimana sih KPR syariah di perumahan Agro Village Resident itu seperti apa, dan ini benar-benar hanya gambaran. Jadi secara garis besar nanti detailnya nilai-nilai berapanya uang muka sampai angsurannya itu berapa, ini saya akan menjelaskan gambarannya di sini. Jadi nah, Mas, kenapa kok gambaran sih? Ya mungkin bisa berubah, nanti bisa berubah ketika di kondisi di lapangan, tapi secara garis besar ya nanti hampir seperti yang akan saya jelaskan ini. Yes, langsung saja kita ke penjelasan. Oke ya, kita geser dulu ya ini ya. Ini saya geser ke kanan saja, ini soalnya kan di sini ada previsi ini. Wah, nggak enak, nanti nggak mencantumkan. Saya ini membuat presentasinya sama Prezi, aplikasi Prezi. Oke, kita langsung ya. Jadi seperti di awal bahwa perumahan saya ini adalah promonya itu gratis umroh. Jadi di sini itu gratis umroh. Nah, oke, kita lanjut ke slide pertama. Ya, untuk tanya-tanya dan booking bisa menghubungi saya pribadi. Ini nama saya, ini beserta nomor saya. Jadi langsung WA saja nanti. Jadi bapak-bapak, ibu simpan aja dulu nanti buat tanya-tanya tentang metode pembayaran ini. Ya, kapling terbatas ya, mari beli. Oke, kita lanjut. Nah, sini adalah metode pembayaran Agro Village Resident. Beberapa metode pembayaran yang kami sediakan gambarannya. Yang pertama adalah cash atau lunas. Nah, untuk semua metode nanti yang pertama dilakukan adalah uang tanda jadi. Uang tanda jadi ini maksudnya apa sih, Masnya? Ini adalah uang booking. Jadi kalau bapak-bapak ibu setelah survei mungkin atau tanya-tanya, kemudian nanti memilih sekiranya bangunan atau tipe berapa, model bangunan yang mana, dan kemudian deal dan memesan booking itu harus membayar uang 1 juta. Nah, untuk uang muka cashnya itu, uang muka yang metode cash itu adalah minimal 50 juta, dan untuk pelunasan itu adalah 14 hari, itu 2 minggu. Itu setelah proses uang tanda jadi dan uang muka ini harus menyelesaikan pelunasan selama 14 hari maksimal. Nah, apabila setelah bapak ibu itu membayar uang tanda jadi tapi selama 7 hari tidak melakukan pembayaran uang muka, maka kita anggap batal. Jadi uang tanda jadi itu hanya berlaku selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu harus ada itikat untuk pembayaran uang muka. Apabila uang muka uang muka jadi kita anggap batal, dan kita akan berikan ke pembeli lain yang mungkin lagi sedang waiting list menunggu untuk sama-sama membeli perumahan tersebut. Nah, UTJ ini adalah masuk bagian dari harga. Jadi harganya misal 299 juta dan kemudian tambah OTC dari 300 juta, itu tidak ya, uang 1 juta itu tadi ya nanti masuk dipotong. Misal pembeli sudah bayar UTC, ya sisanya itu nanti yang diselesaikan. Nah, kemudian pelunasan uang beserta penandatanganan SPJB. Jadi setelah nanti pelunasan baru kita menandatangani banyak dokumen ya, salah satunya SPJB. Ini SPJB ini adalah surat perjanjian jual beli. Nah, ini untuk dokumen nanti dijelaskan setelah memang kalau bapak-bapak ibu-ibu itu sudah
mulai melakukan pembayaran untuk metode cash ini. Jadi mulai bayar OTC, mulai bayar uang muka, bahkan sampai mulai perjalanan proses apa itu pelunasan. Nanti kita akan berikan penjelasan apa-apa dokumen yang nanti harus ditandatangani. Nah ini saya yang inti aja kan, surat perjanjian jual beli, nanti naik setelah ini naik ke akte jual beli, baru nanti ke sertifikat. Nah untuk bangunan fisik sendiri, jadi setelah proses keuangan selesai untuk yang cash, jadi selama perjalanan pembayaran apa itu OTC, uang muka, itu mungkin kita belum bisa untuk apa itu melakukan pembangunan, karena memang pengalaman saya dengan teman-teman yang lain itu bilangnya di awal cash. Jadi kalau memang benar-benar belum bisa bilang cash keras secara tunai, mending langsung aja milih yang ke metode pembayaran lain. Jadi kalau memang bapak-bapak ibu itu benar-benar mau cash, di awal tuh bilangnya cash tunai, ya kita selesaikan dulu keuangannya. Jadi kita selesaikan pembayarannya, baru saya akan melakukan bangunan fisik. Nah seperti di sini. Setelah proses keuangan selesai, maka proses pembangunan langsung mulai, kurang lebih maksimal 1-2 minggu. Loh mas katanya mau diproses, tapi kok di sini bilangnya 1-2 minggu. Saya tidak ingin ibaratnya memberikan janji apa itu gimana ya, ini biar kasih apa itu waktu, mungkin kan saya masih harus menyiapkan apa itu material kan. Kadang kan kalau material itu kan datangnya itu kan buka apa itu ya, kadang tokonya itu kan telat gitu loh. Nah saya jaga apa itu jaga-jaga seperti itu. Jadi bukan faktor dari kitanya, tapi faktor dari pihak ketiganya itu yang saya jaga-jaga. Jadi saya berikan di sini space biar nanti saya tidak dikira loh mas katanya gitu. Nah proses pembangunan kurang lebih 3 bulan tergantung desain dari pembeli. Nah cuman ini pun saya perpanjang, cuman biasanya insya Allah itu 2 bulan sampai 2-3 bulan insya Allah sudah selesai. Cuman ini kan ya itu tadi biar saya jaga-jaga kalau ada apa-apa. Oke, itu untuk yang cash tunai. Nah sekarang yang metode selanjutnya adalah metode KPR syariah. Sama uang tanda jadinya 1 juta. Apa itu prosesnya itu sama, maksudnya waktunya tadi 1 minggu. Kalau tidak ada pembayaran uang muka lebih lanjut, maka ya kita anggap batal. DP atau uang muka minimal 150 juta. Nah ini akan saya jelaskan ke selanjutnya. Mas kok mahal banget. Nah nanti akan saya beri kelonggaran di penjelasan selanjutnya. Nah sisanya dibagi maksimal 2 tahun. Nah ini saya belum berani ya untuk seperti KPR bank yang bisa di atas 2 tahun. Ya ini kami tim itu memutuskan untuk maksimalnya 2 tahun aja. Nah ini skema KPR syariahnya. Nah ini kan nanti di sini biar enak ya ngitung saya, jadi saya anggap 300 juta gitu ya, paling harga rumah yang paling rendah itu 300 juta. Jadi misal 300 juta ya, ini DP nya misal 150 juta dulu kok geser. Nah berarti sisa harga 150 juta. Nah ini dibagi mau berapa kali. Nah ini kan 3 bulan, ini 6 bulan, ini 1 tahun, ini 16 kali. Nah ini 24 kali. Jadi seperti itu. Nah untuk DP, nah ini yang mau saya bahas tadi. Jadi DP itu mas, DP nya sama sekali itu tidak bisa dicicil. DP nya itu bisa dicicil. Jadi misal bapak ibu misal memutuskan mas saya DP 150 ya, tapi misal bisa dicicil, bisa enggak? Bisa. Jadi 75 juta harus bayar separuh dulu, baru sisanya bisa dicicil nih 3 kali. Oke seperti itu. Nah ini ya buat bapak ibu, nanti di pause saja buat mungkin melihat-lihat. Nah untuk proses pembangunan fisik sendiri ada setelah pembayaran uang muka mencapai 50%. Nah jadi misal bapak ibu kan misal memutuskan pak ini saya uang mukanya 150 aja misal, kemudian
kan harus bayar 50%. Jadi kalau 50% itu sudah selesai, baru kita akan mulai pembangunan fisiknya. Nah, sedangkan di penyelesaian bangunan fisik ini, ketika kredit atau pembayaran pembeli sudah mencapai angka 180 juta. Jadi kalau KPR syariah di kami itu adalah pembangunan fisiknya tergantung dari uang masuk yang dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau ada uang masuk ya kita akan bangun gitu sampai di angka ini, nanti baru semuanya kami pastikan di angka ini itu rumah sudah siap dihuni. Dan akte jual beli dan sertifikat akan diserahkan setelah pembeli sudah melakukan pelunasan. Setelah pelunasan baru sah, ini semua secara tertulis sah, itu baru akan diproses. Nah, sebelum saya masuk ke KPR Bank Syariah, jadi untuk KPR Bank, jadi untuk KPR Syariah ini adalah gambaran ya Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah gambaran. Nah, misal gini, Mas, saya ingin banget beli rumahnya di Samyan, tapi bisa nggak sih nanti coba skemanya itu dibicarakan lagi. Insya Allah bisa banget, kan nanti kan sama kayak bank, kita nanti ada tim yang akan menilai kekuatannya Bapak Ibu itu seperti apa sih, nanti bisa ndak dengan metode apa itu, skema yang baru, skema yang mungkin Bapak Ibu mencakupi itu bisa nggak sih jalan gitu. Maksudnya jalan itu ya Bapak Ibu mendapatkan rumah, kami pun selaku pengembang itu tidak macet gitu. Nah, jadi biar sama-sama jalan. Insya Allah kalau yang memang metode syariah ini yang di awal ini ada saya gambaran ya, syukur-syukur kalau Bapak-Bapak itu bisa menurutin ini. Jadi ya sama saja Bapak-Bapak. Jadi kalau KPR itu kan sama saja kalau di bank kan ACC atau enggak di ACC. KPR syariah di kami pun nanti juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin melihat metode ini, kemudian melihat metode ini, kemudian melihat aduh Mas kok masih agak keberatan ya, bisa enggak sih Dian ya, sama bisa. Insya Allah nanti dibicarakan dulu. Jadi pokok survei dulu, ketemu sama saya dan tim, nanti dibicarakan dulu. Nah, nanti kita baiknya itu biar sama-sama jalan gitu ya. Nah, jadi sama aja ibaratnya kalau di bank kan pengajuan dulu. Nah, nanti ACC atau tidaknya kan ya tergantung dari pembicaraan antar kedua belah pihak ya. Jadi seperti itu untuk KPR syariah. Oke, kita akan lanjut ke KPR Bank. Nah, ini adalah KPR Bank. Nanti kami pengembang itu cuman fasilitas. Jadi ibaratnya perantara, cuman fasilitasi untuk pertemuan antara pembeli, antara bapak-bapak, ibu-ibu dan bank. Jadi ya kita akan fasilitasi untuk datang. Jadi sama sebelum semua itu ya bapak harus membayar OTC dan uang mukanya minimal itu 25 juta rupiah. Nah, untuk skema per bulan mengikuti bank terkait. Jadi nanti kita siapkan bank. Nah, untuk skema per bulannya ya mengikuti banknya sana gitu. Nah, ini yang mau saya jelaskan untuk di bank. Apabila ada sisa atau kurang terhadap harga rumah dari ACC bank, maka akan masuk uang muka dan dibayarkan secara tersendiri kepada pengembang. Ya, maksudnya itu misal inilah di poin setelahnya ini kita saya jelaskan. Jadi sisa atau kurang tersebut dapat diangsur dengan melakukan perjanjian tersendiri antara pembeli dan penjual. Loh Mas, maksudnya seperti apa sih? Jadi di sini misal harga rumah 300 juta rupiah, kemudian Bapak Ibu DP 25 juta rupiah, berarti kan sisa kredit itu 275 juta. Jadi kan Bapak Ibu mengajukan ke bank itu sebesar 275 juta. Nah, kemudian ternyata setelah dinilai dari bank proses ternyata bank itu cuman ACC itu 200 juta. Nah, ini kan berarti ya Bapak Ibu masih punya tanggungan ke pengembang itu sebesar 75 juta. Nah, inilah yang saya maksud di poin sebelumnya ini. Jadi 75 juta inilah yang nantinya akan masuk sebagai uang muka dan dibayarkan secara tersendiri kepada bank. Nah, untuk keseluruhan juta ini nanti bisa dibicarakan lagi, maksudnya misal apa itu mau dicicil atau mungkin Bapak Ibu mau cash. Jadi ini harus dibayarkan secara tersendiri selain ACC Bank ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi penjelasan terkait metode pembayaran yang ada di perumahan saya Agrowilis Residen. Nah, untuk lebih detailnya silahkan
apa itu bisa WA ke saya, email atau apapun. Nanti enaknya itu di WA ya, di WA kan bisa chatnya enak. Silakan WA saya dulu untuk tanya lebih detail dan lebih detail dan lebih jelasnya terkait metode pembayaran yang ada di Agrowis Residen. Nah, baik, sekian informasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tunggu Bapak Ibu untuk membeli perumahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.